Halo semuanya, selamat datang di Sound Smokers, channel tontonan favorit Kang Jagung Bakar langganan kamu. Halo coy, apa kabar? Bentar, gue ambil nafas dulu. Halo coy, apa kabar? Mantan kalian sehat? Makin cakep. Menyesal udah pisah. Waduh. Oke deh, pada film kali ini gue bakal membahas sebuah film yang cukup unik yang berjudul Burying the X yang rilis tahun 2014 kemarin. Film ini menceritakan tentang wabah zombie aneh, agak serem tapi sebenarnya enak juga gitu. Nggak tahu kenapa. Dan ceritanya tuh unik banget, dan salah satu pemeran film ini adalah mbak-mbak favorit saya, yaitu Alexandra Daddario. Walalala. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai alur ceritanya dan intro. Di pagi hari yang cerah, kita diperlihatkan dengan sepasang kekasih romantis yang bernama Max dan Evelyn. Kemudian si Max ini keluar dari kamar dan menemui saudara tirinya yang bernama Travis. Travis adalah pria urakan gak aturan yang sering membawa mbak-mbak bebas parkir ke apartemennya Max untuk saling servis sinyal. Dan karena itu pun Evelyn sangat kesal dengan Travis, bahkan gak segan-segan mengusirnya. Tapi Max selalu mengingatkan Evelyn karena mau gimana lagi, Travis adalah saudara satu-satunya yang ia miliki. Evelyn ini adalah wanita karir dan pekerja kantoran, sementara Max adalah penjaga toko barang-barang aneh. Saat Max berada di toko, datanglah seorang kurir yang mengantarkan sebuah paket untuknya. Dan saat Max membuka paket itu, ia sedikit heran karena di dalamnya ada sebuah boneka aneh, padahal ia tak memesan boneka tersebut. Dan juga terdapat sebuah kertas yang menuliskan bahwa boneka itu dapat mengabulkan sebuah permintaan. Waduh. Di zaman yang udah modern ini, tentu aja Max nggak percaya tentang hal tersebut. Tapi siapa sangka boneka ini adalah pemeran utama di film ini. Singkat cerita, Max menelpon Evelyn dan bilang kalau katananya rindu diasah. Dan setelah selesai mengasah katana walalalala, Evelyn melihat boneka aneh itu dan menanyakan hal itu kepada Max. Max pun mengatakan bahwa itu hanya boneka biasa untuk stok di toko. Dan kemudian Max mengatakan bahwa ia sangat mencintai Evelyn dan gak mau berpisah darinya. Evelyn juga berjanji akan selalu ada di sisi Max dalam kondisi apapun, dimanapun, dan kapanpun. Dan tiba-tiba mata boneka aneh itu menyala sendiri dengan misterius. Di hari selanjutnya, Max dan Evelyn pun pergi untuk jalan-jalan sambil healing. Max ngajakin Evelyn ke sebuah toko es krim, dan di sana mereka bertemu dengan seorang gadis humble bernama Olivia. Yap, Mbak Alexandra Daddario. Melihat kedekatan Max dan gadis penjaga toko itu membuat Evelyn cemburu dan marah lalu keluar dari toko tersebut. Max pun meminta maaf atas omongan kasar Evelyn kepada Olivia dan menyusul kekasihnya di luar. Memang dasarnya Evelyn ini sangat mencintai Max dan hal itu membuat ia sangat overprotective terhadap Max. Sesampainya di rumah, Evelyn meminta maaf kepada Max atas sikapnya tadi. Max pun memaklumi hal itu karena ia tahu Evelyn sangat amat mencintainya. Singkat cerita, saat Max sedang berada di toko, tiba-tiba Evelyn menelponnya dan menyuruhnya Max untuk pulang. Max yang udah seminggu gak ganti oli pun dengan semangat ngegas skuternya untuk pulang. Namun sesampainya di rumah, ternyata Evelyn memberikan sebuah kejutan, yaitu rumah mereka telah dicat dan didekorasi ulang oleh Evelyn. Tapi Max malah tidak senang, dan bukannya memuji, Max malah bingung mencari poster kesayangannya dan mengatakan bahwa rumah ini akan dijual untuk poster itu. Tentu saja Evelyn sebagai wanita yang lembut merasa usahanya nggak dihargai. Evelyn pun sangat amat kecewa dan marah kepada Max, yang membuat Max sedikit bimbang atas hubungan mereka. Dengan semua perlakuan Evelyn kepadanya yang cukup mengecewakan, Max pun pergi ke rumah Travis untuk minta saran. Max pun galau. Di satu sisi ia mencintai Evelyn, namun di sisi lain Max sangat risih dengan sikap posesif Evelyn yang juga overprotective. Travis pun menyarankan untuk memutuskan Evelyn aja daripada tambah tersiksa dan malah menghabiskan duit untuk hilang healing kindle. Dan karena Travis juga tahu Evelyn itu orangnya emosian, ia menyarankan Max untuk memutuskannya di tengah keramaian supaya dia malu dan gak marah-marah gitu. Iya, ada benernya sih. Meskipun merasa gak masuk akal, Max akhirnya menyetujui saudara tirinya itu tanpa menyadari hal buruk akan terjadi.
Singkat cerita, Max telah berada di taman menghubungi Evelyn untuk datang dengan alasan akan memberinya sebuah kejutan. Evelyn pun sangat bahagia mendengar itu dan dengan cepat dan riang gembira menuju lokasi Max. Namun saat dia keluar dari mobil dan berlari menghampiri Max, tiba-tiba ada bus sekolah yang menciumnya dengan mesra hingga Evelyn pun sekarat dan COD dengan malaikat. Evelyn. Dan kematian Evelyn tentu saja membuat Max sangat terpukul. Di sana juga hadir beberapa orang random bersama Travis dan pacarnya yang malah lagi main Genshin Impact di HP-nya. Max pun galau berat dan hatinya kini mati rasa, seperti bunga yang layu diterpa usia. Walalalala. Suatu hari saat Max jalan-jalan, tiba-tiba Olivia, penjaga es krim yang diam-diam tertarik pada Max itu, datang untuk menyapanya. Max pun menceritakan kasus kematian kekasihnya dan Olivia nampak ikut prihatin dengan hal itu. Di sisi lain entah gimana, Evelyn tiba-tiba berubah menjadi zombie dan keluar dari liang kuburnya coy. Namun di saat bersamaan, Olivia dan Max malah jadi semakin dekat, bahkan Olivia mengantarkan pulang dan memberi Max kecup manja. Walalalala. Setelah Olivia pergi dari rumah Max, tiba-tiba terdengar ada suara yang mengetuk pintu dari rumahnya Max. Dan betapa kagetnya Max saat melihat Evelyn yang telah meninggal kemarin datang menghampirinya lagi. Karena katanya di alam baka gak ada yang mengajaknya belajar baleng. Wadawet. Tentu aja hal itu membuat Max sangat heran dan kebingungan dengan Evelyn yang kembali dari kuburnya. Dan bukannya menghantui seperti hantu atau zombie pada umumnya, Evelyn malah ngajakin Max belajar bareng. Waduh. Bahkan di tengah ketakutannya itu ada satu momen yang membuat bulu kuduk Max merinding tegang, yaitu saat Evelyn jatuh dan lehernya malah patah. Namun ia tak merasakan sakit sedikit pun, bahkan mampu kembali lagi seperti semula. Seketika Max pun teringat dengan boneka setan yang goyang-goyang sendiri tadi itu benar-benar nyata dan gak bohong. Dan tiba-tiba lanjut. Di pagi hari saat Max terbangun, ia berharap semalam hanyalah mimpi buruknya aja. Namun ternyata semua itu adalah kenyataan. Dan karena semalam Max pingsan, kini Evelyn kembali mengajaknya untuk belajar bareng. Namun Max yang risih terus berusaha menghindar dari Evelyn dan beralasan untuk pergi ke kerja. Sesampainya di toko, Max langsung mencari patung jin setan yang mempersulit hidupnya itu. Nah, saat masih berusaha mengambil patung itu, ia malah nggak sengaja menjatuhkannya. Waduh. Lalu Max pun mencari buku tips and trick untuk menyingkirkan mayat hidup Evelyn. Max pun mencatat dan membuat ramuan-ramuan itu di rumah. Saat Evelyn datang, Max pun langsung menyemprotkan ramuan itu ke muka wanita menyeramkan tersebut. Dan yang terjadi malah... Waduh, malah muter matanya loh. Di sini, Evelyn juga punya ide bahwa kalau Max ikut meninggoy bersama Evelyn, berarti mereka bisa hidup bersama dan menepati janji sehidup semati mereka. Max yang gak berani nolak hanya bisa mengalihkan perhatian Evelyn dan mengajaknya pergi ke bar malam itu. Malamnya, Evelyn sangat menikmati keseruan di bar malam itu dan Max mempunyai ide untuk memberinya minum hingga akhirnya Evelyn teler dan akhirnya muntah-muntah. Singkat cerita, Max membawa Evelyn pulang dan tiba-tiba datanglah Travis bersama cewek barunya lagi. Travis pun langsung kaget dan sangat ketakutan saat melihat Evelyn hidup kembali tapi sebagai zombie. Keesokan harinya, Evelyn membuat sarapan untuk Max dan di sini Max berusaha jujur bahwa ia mulai nggak nyaman dengan keberadaan Evelyn. Namun hal itu malah membuat Evelyn marah dan mengeluarkan kekuatannya lalu menghancurkan barang-barang di sekitarnya. Dan Max yang ketakutan pun tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah melihat Evelyn ngamuk-ngamuk. Singkat cerita, saat mereka berada di toko, Olivia datang membawakan makanan untuknya. Setelah dikit ngobrol-ngobrol santai, belajar bareng pun hendak dimulai. Namun tiba-tiba teleponnya Max berbunyi yang ternyata itu adalah Evelyn yang lagi kangen dengan Max. Hal itu membuat Olivia bersedih dan mengira Max telah mempunyai kekasih baru. Apalagi Evelyn memaksa Max untuk bilang I love you too sebelum menutup teleponnya. Zombinya ini loh bucin banget dah. Di sini Max yang gak mau kehilangan Olivia, sang manusia dengan spek bidadari pun berusaha menjelaskan bahwa ia sebenarnya sangat menyukai Olivia, termasuk saya. Namun Max butuh sedikit waktu untuk itu. Ya udah buat saya aja dulu.
Olivia pun mengatakan pada Max, kalau kamu memang benar-benar menyukaiku, ayolah temani aku nonton film KKN Desa Penari bersama pas malam Halloween dekat kuburan belakang pabrik tebu. Max pun di sini hanya terdiam dan seperti tidak tahu harus melakukan apa. Scene berpindah saat Max kembali menemui Travis. Ia bingung harus bagaimana lagi. Travis pun menyuruh Max untuk membunuh Evelyn, namun Max takut dan ragu karena ia tidak pernah melakukan kekerasan. Travis berusaha meyakinkan Max dan memberinya sebuah golok. Sesampainya di rumah, Max menyiapkan sebuah alas, dan saat Evelyn melihatnya, Max beralasan hanya berniat untuk mendekorasi ulang kamar mereka. Mendengar hal itu, Evelyn gak curiga sama sekali dan melanjutkan senam yoganya. Dan saat Evelyn lengah, Max berniat mengantarkan Evelyn kembali ketemu malaikat. Namun, cupu, ia tak berani melakukannya. Max pun akhirnya pergi menemui Travis dan mengembalikan golok itu kepadanya. Travis yang baik hati pun bertekad membantu saudaranya tersebut dan rela men-COD-kan Evelyn demi saudara tersayangnya itu. Singkat cerita, Max pun berpamitan kepada Evelyn untuk pergi bekerja dan Travis yang telah menunggu di luar segera masuk ke dalam, berniat untuk menghabisi Evelyn. Travis beralasan kepada Evelyn mau ngambil kaset video agar bisa masuk ke dalam. Di sisi lain, terlihat Max yang sedang nonton layar tancap dengan Olivia menganggap tempatnya kurang nyaman, dan mereka pun pindah ke dalam mobil tapi malah belajar bareng. Wait. Di sisi lain, saat Travis mengecek kaset yang dicarinya, terdapat adegan psikopat yang sangat kejam dan siapa sangka Evelyn malah terinspirasi oleh film tersebut dan langsung menyerang Travis habis-habisan seperti zombie yang ingin memakan otak manusia. Sementara Travis sedang dimakan oleh zombie, Max malah sedang dimakan oleh Olivia. Waduh. Keesokan harinya yang cerah, Max terbangun dan teringat dengan Travis yang berada di rumahnya. Max pun segera pulang dan ia disambut ramah oleh Evelyn dengan muka yang sudah lumayan menyeramkan. Namun betapa kagetnya Max saat melihat saudara tirinya sudah pergi menyusul malaikat. Dan Evelyn pun juga mengajak Max untuk meninggoy bersama. Max yang berusaha tetap tenang, ia berusaha mengulur waktu dan menyuruh Evelyn menyiapkan air panas agar mereka mandi bersama lalu meninggoy bersama, kata Max. Dan kesempatan itu digunakan Max dengan baik. Setelah mengunci pintu kamar mandi, Max segera pergi menemui Pak Polisi Ninu setempat lalu melaporkan atas pembunuhan yang Evelyn lakukan. Sementara itu, Evelyn yang memanggil Max, namun gak ada jawaban pun jadi kesal dan sekali dorong pintu itu langsung jebol. Dan yang lebih parahnya lagi, Evelyn melihat sebuah WA mesra dari Olivia yang tentu saja membuatnya sangat amat marah. Evelyn pun tentu saja dengan emosi pergi ke toko es krim dan akan membunuh Olivia. Berita pun menyebar dengan cepat. Max yang telah berada di pos polisi Ninu mendengar bahwa seorang telah membuat kekacauan di tokonya Mbak Olivia. Seketika Max berpikir bahwa ini adalah kelakuan Evelyn dan ia pun segera pergi menyelamatkan pelangi barunya tersebut. Dan benar aja, saat Max datang, ia melihat Olivia sudah dalam posisi terikat di sandra Evelyn. Max di sini berusaha menenangkan Evelyn dan menyuruhnya untuk melepaskan Olivia. Max juga berusaha jujur mengatakan kepada Evelyn bahwa ia sudah tidak bahagia lagi dengannya. Tentu saja hal itu membuat Evelyn sangat amat marah lagi dan berusaha untuk menghabisi mereka berdua aja. Olivia dan Max yang tak mau mati konyol pun berusaha melakukan perlawanan, namun seperti yang kita tahu, Max dan Olivia bukan tandingan zombie Evelyn yang udah overpower. Saat pertarungan yang hampir menumbangkan kedua manusia tersebut, tiba-tiba Mas Travis kembali hidup setelah menjadi zombie. Lalu menusuk Evelyn dari belakang hingga gadis beban keluarga dan beban tetangga itu akhirnya kembali ke pangkuan Tuhan. Singkat cerita, setelah mengubur zombie Evelyn, Max dan Olivia sekarang menjadi semakin bahagia. Bahkan Max pun sampai melamar gadis spek wala itu. Dan film pun ditutup dengan Travis yang sekarang jadi zombie ramah yang sedang mempromosikan es krim cinta milik Max dan Olivia. Tamat, ending yang menzombikan. Walalalah. Oke, memang film komedi alurnya kadang gak jelas ya, tapi film ini tuh cukup enak sih alurnya diikutin. Perpaduan antara horor, thriller, komedi dan Mbak Alexandra Daddarionya tuh banget gitu deh. Jadi pengen,
Oke, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah gini, kalau kata orang bijak, jangan berjanji saat sedang senang dan jangan memutuskan saat sedang sedih. Seperti Max yang lagi seneng abis belajar bareng, asal janji-janji aja gitu, sehidup semati sama Evelyn. Sekalinya terkabul malah dia milih Mbak Alexandra gitu kan. Ya gimana gitu, tapi ya bener juga sih pilihannya daripada zombie. Oke deh, mungkin sekian dulu dari Emon. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian selalu sehat walafiat seperti anak ABC. Enggak deng, maksudnya selalu sehat walafiat, keluarga juga sehat walafiat. Gua doain dari sini. Dan jangan bosan untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini kemanapun kalian suka. Dan Emon undur-undur. See you next time dan dadah.